Huh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Isma selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Intan Nursyada dengan NIM E002449. Saya Gina Sabrina Zahara dengan NIM E002449. Dalam hal ini, kami selaku kuasa hukum dari Felicia Sugiono dan Kevin Sugiono. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan kasus posisi dan surat gugatan yang kami susun dalam sengketa waris. Mari kita mulai dengan meninjau kasus posisi perkara ini. Pewaris adalah almarhum Christian Sugiono, seorang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa lahir di Sukoharjo. Beliau meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023 di rumah pribadinya dalam usia 65 tahun. Semasa hidupnya, pewaris berprofesi sebagai pengusaha makanan dan berdomisili terakhir di Jalan IR Sutami nomor 21 Jebres, Kota Surakarta. Diketahui bahwa pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga seluruh harta peninggalannya secara mutlak tunduk pada ketentuan pewarisan pada pasal 832 KUH Perdata. Beliau tercatat menjalani 2 kali pernikahan yang sah. Pernikahan pertama dengan mendiang Amanda Lim melahirkan 2 orang anak kandung, yaitu klien kami Felicia Sugiono dan Kevin Sugiono. Setelah istri pertama meninggal pada tahun 2000, pewaris menikah lagi dengan Lina Kristiani pada tahun 2005 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Brian Sugiono. Dengan demikian, ahli waris yang sah terdiri dari 4 pihak, yaitu Lina Kristiani selaku janda serta 3 anak kandungnya, yaitu Felicia Sugiono, Kevin Sugiono, dan Brian Sugiono. Pewaris meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah dan bangunan di Jalan IR Sutami nomor 21 Surakarta dengan SHM nomor 5132 seluas 850 meter persegi ditaksir senilai 16 miliar, simpanan uang di Bank BCA senilai 5 miliar, saham pada PT Ayam Frozen Food Sukses senilai 1 miliar. Sengketa muncul karena sejak pewaris meninggal, tergugat yaitu Ibu Lina Kristiani secara sepihak menguasai seluruh harta tersebut. Tergugat menolak membuka akses rumah bagi penggugat 1 dan 2, memblokir penarikan dana di bank, dan mengklaim secara sepihak bahwa seluruh aset tersebut adalah harta bersama pernikahan kedua. Padahal faktanya khusus untuk objek dan tanah bangunan diperoleh pewaris pada tahun 2003, yaitu 2 tahun sebelum pernikahan kedua dilangsungkan. Jadi, objek tersebut merupakan murni harta bawaan pewaris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Kami sudah melakukan upaya kekeluargaan dan somasi pada tanggal 13 September 2025 dari klien kami, namun diabaikan oleh tergugat. Sehingga tanggal 21 Januari 2026 kami resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Sekarang kita masuk ke surat gugatan yang kami daftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam dokumen ini, kedudukan hukum para pihak dipertegas. Bertindak sebagai penggugat 1 dan penggugat 2 adalah Felicia Sugiono dan Kevin Sugiono, sedangkan Lina Kristiani bertindak sebagai tergugat. Dalam bagian posita atau dalil gugatan, kami merumuskan dalil pelanggaran hukum tergugat menggunakan instrumen pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo pasal 836 KUH Perdata untuk membuktikan bahwa rumah tersebut adalah harta bawaan. Kami juga mendasarkan gugatan ini pada pasal 834 KUH Perdata mengenai hak ahli waris untuk menuntut hak kebendaannya, serta mendalilkan bahwa tindakan tergugat yang menguasai harta warisan secara sepihak dan mengesampingkan ahli waris lain merupakan tindakan tidak patut menurut hukum.
Poin paling krusial dalam gugatan yang kami susun adalah perhitungan waris berdasarkan KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan pasal 852 dan pasal 852A KUH Perdata, seluruh anak dari pernikahan yang sah memiliki kedudukan yang setara. Sementara bagian seorang janda adalah sama dengan bagian seorang anak dengan batas maksimal 1/4 bagian. Karena total nilai seluruh waris, tanah, bangunan, tabungan, dan saham terakumulasi senilai 22 miliar, maka formulasi pembagian dinilai sangat adil dan presisi jika dibagi rata kepada 4 ahli waris masing-masing mendapatkan 1/4 bagian atau senilai 5.500.000.000 rupiah. Porsi ini diperuntukkan sama rata bagi tergugat yaitu Lina Kristiani selaku janda serta penggugat 1 yaitu Felicia Sugiono, penggugat 2 Kevin Sugiono dan saudara Brian Sugiono. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam bagian petitum primer, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk memutus perkara ini dengan amar 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan atas harta peninggalan Christian Sugiono. Ketiga, menyatakan menurut hukum bahwa Christian Sugiono telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023 dan meninggalkan ahli waris yang berhak yaitu Lina Kristiani, Felicia Sugiono, Kevin Sugiono, dan Brian Sugiono. Keempat, menyatakan menurut hukum bahwa harta kekayaan berupa tanah dan bangunan surat hak milik nomor 5132 seluas 850 meter persegi di Jalan IR Sutami nomor 21 Jebras Kota Surakarta senilai 16 miliar rupiah, simpanan Bank BCA senilai 5 miliar rupiah, dan saham PT Ayam Frozen Food Sukses senilai 1 miliar rupiah merupakan harta peninggalan pewaris yang wajib dibagi kepada seluruh ahli waris. Kelima, menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan surat hak milik nomor 5132 di Jalan IR Sutami nomor 21 merupakan harta bawaan pewaris yang bukan termasuk harta bersama pernikahan kedua. Keenam, menyatakan menurut hukum bahwa masing-masing ahli waris berhak atas bagian sebagai berikut. Pertama, Lina Kristiani sebesar 1/4 bagian atau sebesar 5.500.000.000 rupiah. Kedua, Felicia Sugiono sebagai penggugat 1 sebesar 1/4 bagian atau sebesar 5.500.000.000 rupiah. Ketiga, Kevin Sugiono sebagai penggugat 2 sebesar 1/4 bagian atau sebesar 5.500.000.000 rupiah. Dan keempat, Brian Sugiono sebesar 1/4 bagian atau sebesar 5.500.000.000 rupiah. Ketujuh, menghukum tergugat untuk menyerahkan akses atas tanah di Jalan IR Sutami nomor 21 Jebres Kota Surakarta kepada para penggugat dan seluruh ahli waris dalam rangka inventarisasi harta warisan. Ke-8, menghukum tergugat untuk membuka blokir dan menyerahkan rekening bank serta aset saham atas nama pewaris kepada seluruh ahli waris untuk dilakukan pembagian secara proporsional sesuai bagian masing-masing. Ke-9, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi. Ke-10, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Adapun petitum subsidiar, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Demikian presentasi atas kasus posisi dan surat gugatan yang kami susun atas sengketa waris. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.